bakal bahasa donyo. Laila elo-elo sih. Wah, kalau ada pakai bahasa Minang begini, tahu dong Foodies kalau kita mau kulineran yang lama bana khas bumi Minang. Cihuy. Tuh Randy Krisna udah ciri start aja tuh Foodies. Gercep mah dia kalau seneng enak-enak memang yang lazis. Ada Foodies jadi malu. Foodies. Nah, hari ini saya ada lagi di tempat apa nih? Makanan Padang ya, Iya. Sumatera Barat. Ini nama makanannya apa nih? Dendeng batokok. Dendeng batokok. Nah, kalau biasanya kan kita makan tuh apa? Cuman Padang taunya gulai, rendang, apa segala macam. Sekarang ini dendeng batokok. Wah, dendeng batokok nih Foodies. Asik. Potongan daging sapi dengan irisan cabai dan rempah khas Padang ini emang gak pernah salah. Pantes aja Randy udah sampai 3 jam loh nungguin the one and only si lazis dendeng batokok ini. Yuk, langsung aja kita santap Foodies. Nah, dah siap? Tinggal dimakan? Belum. Apa lagi? Ada lagi prosesnya, Mas. Oh belum nih? Belum. 3 jam nggak cukup? Belum. Nah, Foodies, kita tunggu ya. Apalagi nih prosesnya. Ya. Ayo deh, Itu, Mas. lanjut. Ternyata proses ngerebus dagingnya sendiri makan waktu 3 jam dan masih belum selesai Foodies. Beneran gak main-main nih makanan ya. Oke deh, next kita ke tahapan selanjutnya yang gak kalah penting, yakni di toko alias dipukul-pukul. Dari sini nih kenapa akhirnya dinamakan dendeng batokok Foodies. Jadi daging sapi yang sudah direbus dengan bumbu rempah dipindahkan ke atas cobek kemudian dipukul-pukul. Tujuannya agar tekstur dagingnya semakin lembut. Sip, udah beres deh. Udah bisa dimakan nih kayaknya Foodies. Nah, udah begini, bisa kita makan? Kita pindahin dulu. Belum juga? Belum. Ada prosesnya. Waduh. Nyerah deh nyerah, direbus udah, dipukul-pukul juga udah. Apalagi dong yang kurang? Oh ini kita pegang dulu. 1, 2. Bunyinya. Wih, mantul. Kedengeran kan suaranya Foodies? Ya, Ini nih yang ngebedain dendeng barbecue batokok ala di sini sama dendeng Padang. batokok yang lain. Ada tambahan proses dibakar atau dipanggang. Ini sih namanya barbecue ala-ala Minang ya Foodies. Mas, jangan lupa dibolak-balik. Oh iya. Maaf. Masih Kalau gosong. lupa ntar setengahnya gosong. Saking lama banget ya prosesnya jadi nggak fokus tuh Randy. Wah. Sekarang dagingnya dibolak-balik aja kuy, ditekan-tekan cakep terus diangkat deh. Jangan lupa dikasih sambal cabai hijau dan bawang gorengnya. Pakai nasi juga kan udah 3 jam tadi masaknya. Ya nggak Foodies? Enak kalau pedas Padang asli. Nah, jadi deh Foodies. Ini udah bener jadi ya Mbak ya? Ya, udah. Udah nggak ada lagi prosesnya kan? Udah nggak, siap dimakan Ya, ya, Mas. siap dimakan. Penasaran kan rasanya kayak apa? Nah, Mbak, ada makanan apa lagi di sini? Kita ada sup iga khas Padang juga. Kayaknya mesti dicoba juga ya. Oke, enak. Tapi kali ini Mbaknya yang bikin dong, jangan saya. Iya, Karena saya udah 3 nanti jam saya bantuin. siapin. Makasih, Mas. Ya udah Foodies, kita tunggu di sana ya. Ini nih bumbu rempah untuk membuat sop iga khas Padang. Ada bawang putih, bawang merah, kapulaga, kembang lawang cengkih, dan juga kayu manis. Tumis semua bahannya sampai harum, kemudian tuang ke panci yang berisi rebusan iga. Kebayang dong Foodies, gimana kaldu dari iga sapi ini ketemu sama tumisan bumbu rempah khas Padang? Jangan ngiler dulu ya. Oke, sekarang kita siapin dulu yuk wortel dan kentang yang sudah direbus di mangkuk yang terpisah. Terakhir, tuang kuah hasil rebusan tadi ke mangkoknya Foodies. Nyam, waktunya kita makan Foodies. Nah, Foodies, di depan saya ini udah ada makanannya. Yang ini, yang tadi saya bikin juga, dendeng batokok. Dan ini sop iga Padang. Apa dulu nih? Kayaknya dendeng dulu kali ya. Karena tadi udah capek juga nih masak 3 jam. Wah, gimana coba rasanya? Enak, dagingnya lembut. Terus cabai hijaunya juga pas ya, nggak terlalu pedas, tapi juga ada rasa pedasnya. Dan tadi tuh di dagingnya ada rasa-rasa kayak gosong-gosongnya kalau ada dipanggang tuh itu yang bikin enak tuh, yang apa? Mungkin pembedanya. Katanya sih, kalau yang normalnya itu setelah kita jadi digeprek-geprek langsung disajiin. Tapi di sini bedanya si batokok ini, yang di sini dia bedanya begitu kita geprek-geprek kita panggang lagi sampai ada gosongnya baru disajiin. Nah itu yang beda. Dan memang rasanya jadi agak beda. Lebih enak sih kalau saya bilang.
Ajib, rebusan berjam-jam dari campuran rempah, air kelapa dan juga santan meresap sempurna ke tiap potongan dagingnya. Ditambah gepukan ala Randy tadi tuh foodies, kayaknya bikin dagingnya jadi makin lembut deh. Oke, kita geser yuk ke sop iganya. Skuy, sop iga khas Padang loh ini foodies. Nah, biasanya kalau kita makan sop iga, kuahnya tuh bening gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dia warnanya agak apa ya? Agak gelap gitu. Bukan butek tapi agak gelap. Karena emang ditambah rempah-rempah yang khas dari Padang gitu. Jadi itu yang bikin beda. Rasanya kayak apa ya? Karena kaya akan rempah, sekali seruput udah pasti bikin nagih. Beda banget deh kayaknya sama sop iga yang biasa ya. Terus nih tekstur kentang dan wortelnya juga empuk banget. Gak langsung hancur karena sengaja dimasak secara terpisah. Flavornya mah dapet, sayurnya juga pas, ditambah tekstur daging yang lembut dan langsung lumer rasanya di mulut foodies. Mantul, makin nikmat lagi kalau makannya pakai tangan. Pedes-pedes dari si sambal batagoknya nyes disiram segernya sama kuah sop khas Padang tuh foodies. Gimana gak endes coba? Gak sia-sia kan ngedokem di dapur 3 jam? Dah kalian yang udah gak tahan nih, lokasinya ya ada di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Tepatnya di Jalan Biak ya foodies. Mata harus beneran awas nih kalau mau kesini karena posisinya emang agak nyempil. Di dekat pasar pertokoan Jalan Biak, kanan kiri ketempelan bengkel foodies. Nah di tengah-tengahnya deh tuh. Meski kecil tapi tempatnya beneran nyaman kok. Dan yang penting makanannya juara. Ya kan Randy? Nah, foodies, rasanya nih setelah mencoba dua-duanya gitu ya, dendengnya enak gitu, rasanya khas. Terus sopnya juga rasanya khas banget, khas Padang gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau mau kesini sebaiknya pesan dua-duanya. Karena ini apa ya, kayak saudaraan lah, kayak cocoknya mereka berdua nih. Jadi kita makan dendeng ini pakai nasi dengan sop ini. Jadi kalau dari saya sih rekomennya itu. Jadi jangan lupa, ya kan? Nah, foodies, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Lanjut lagi ya, yuk. Kenapa? Foodies juga pengen yang pedes-pedes? Ya udah, beneran nih. Tenang deh, jangan khawatir. Dilarang gundah gulana, oke? Kes makan receh tahu persis nih tempat yang menyediakan menu aneka sambal yang yahut. Dijamin pasti bakalan bingung deh mau pilih yang mana. Ya udah kita buat sambal terasi mangga ya. Foodies nggak di rumah, nggak di sini, ngulek. Ada 30 macam sambal di Bu Eva Special Sambal ini. Banyak banget ya foodies. Nah kalau Natalie sih pengen cobain sambal mangganya tuh. Bawang putih dan cabai udah halus, sekarang kita masukin penyedap, garam, dan terasi ya. Aku sering ngulek di rumah juga sama. Nggak di sini, nggak di rumah ngulek ya. Kalau pakai hati ya nguleknya gini tuh. Sip, mangganya udah diiris, tinggal dicampurin ya sama sambalnya. Oke foodies, jadi ini adalah sambal terasi bawang. Pakai mangga, tuh mangganya jadi nggak usah halus-halus. Tuh enak banget kan, nanti kita cobain ya. Lanjut, kita bikin sambal keduanya yuk, sambal pecah. Yuk Bun, semangat ya nguleknya. Nah sekarang aku mau bikin sambal pecak. Nah ini tuh isinya ada tomat, ada bawang merah, ada bawang putih, ada rawit merah, ada rawit hijau. Nanti semuanya diulek kecuali tomat sama bawang merah. Bener Mbak? Bener. Yuk berarti langsung aja kita ulek yang ini ya. Nah ayo Mbak, bisa, ayo sekali lagi terus Mbak. Terus makin grogi ya. Hihi, ada yang udah mulai lemes tuh foodies. Sampai ganti-gantian gitu nguleknya. Tuh udah mulai halus kok bawang dan cabenya nih ngomong-ngomong. Sekarang kita masukin yuk irisan tomatnya. Yo gantian yuk Mbak, aku lagi nih ya biar semangat. Nah. Oh iya foodies, aku lupa ingetin ini udah ada minyak panas sama bawang merah yang tadi ya nih. Tuh. Yang ini tuh, ini minyak panas. Nanti tinggal disiram langsung pas udah jadi. Sebelum diberi minyak panas, kita kasih dulu garam dan gula biar makin sedap. Habis itu kita tuangin langsung minyak panasnya ya, gini. Nih, set. Nah, ini sambalnya merah nih.
Sambal merahnya semuanya dituangin ke sini. Udah deh jadi. Tinggal diaduk-aduk dulu merata. Udah jadi, tinggal kita plating gitu. Oke foodies, akhirnya udah jadi nih. Tinggal aku tunggu lauknya. Jadi aku tunggu di depan ya Mbak ya. Iya. Sambelnya ada 30 macam foodies. Lauk untuk teman makannya juga nggak kalah rame. Ada gurame, ayam, empal, cumi, jamur, dan tumis sayuran. Cus, silahkan dipilih ya sesuai selera. Kalau mau semua juga boleh kok, kayak Netli nih. Nih, cobain yang ini nih. Sambalnya yang tadi aku ulek tuh, mangga. Tuh. Nah, ini pakai mangganya jangan lupa. Udah cuci tangan ya foodies ya. Nih. Dia tuh kayak sambal bawang. Cuma ada asam-asamnya karena ada mangga. Enak sih. Oke, ini kita cobain sambal tempongnya ya. Tuh. Cocol, dicocol. Nanti aku bakal pilih yang mana yang aku suka. Sambal tempong ini pakai gula merah ya? Enggak ya? Tapi ada manis-manisnya. Nah, kalau kalian penyuka super pedas, pilih nih sambal tempong. Sambal khas Banyuwangi yang artinya tempeleng ini foodies, jadi kebayangkan pedasnya pakai banget, serasa lagi di tempeleng. Cabai sudah direbus, diulek bareng garam, terasi, dan air gula. Nggak pakai bawang atau tomat, jadi pedasnya tuh beneran kerasa. Nah, kalau untuk sambal daun jeruk dan sambal petenya, ada sensasi aroma yang beda foodies. Enak deh pokoknya. Nah, ini ada sambal daun jeruk tuh. Rasain juga ya. Kalau pedas kayak gini tuh pengennya udah campur nasi aja gitu, enak. Emang bener ya, nggak salah pilih aku. Sambalnya enak-enak di sini. Kita cobain ini sambal mata. Tuh, sambal matanya tuh. Minyak panasnya udah ada di sini. Garing dia gorengnya. Kita coba pakai sambal mata. Tuh. Bismillah. Wih, pedas sambalnya nggak main-main. Lauknya juga lazis semuanya. Wah, roman-romannya bakal susah berhenti nyuap nih. Kesampean kan Netli pengen makan pedas-pedas yang sedap, ya kan? Ya ampun foodies, aku sampai ketinggalan ini pecak nih, sambal pecak yang aku bikin tadi. Tuh, aku pengen rasain ya, racikan aku kayak gimana sih, bentar. Gurih, padahal aku nggak nyicipin tadi, lumayan lah. Tapi aku lebih suka sambal mata sama tadi apa ya? Sambal mangga. Nah, daripada cuma ngeliatin, cus foodies, cobain aja nih macam-macam sambal yang ada di sini. Harganya tenang, receh kok. Mulai dari 5.000 aja. Mantul nggak tuh? Aduh foodies, ini benar-benar ya. Spesial Bu Eva sambal itu benar-benar enak banget ya. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasanya itu nggak recehan. Aduh enak banget. Sekarang aku mau habisin ini makanannya. Dadah! Makanan warna-warni kayak begini emang selalu sukses bikin ngiler. Apalagi kalau rasanya enak dan seger kayak es lendang mayang. Daibat, juara umum. Cuma sayang nih, es legend khas Betawi ini udah langka banget. Nyarinya juga ada susah foodies kayak jodoh. Tapi tenang foodies, Aslijo udah dapat info lokasi jualan es lendang mayang yang lagi viral nih. Foodies, aku tuh lagi nyari. Katanya di sekitar sini tuh ada selendang yang lagi viral banget nih. Kali aja kan bisa sekalian ketemu sama bidadarinya gitu. Tapi di mana ya? Biasanya ini di deket-deket sungai nih kayaknya. Kan kalau Jakarta Tarup itu kan di deket sungai kan, dapat selendang bidadarinya. Nah ini mana ya tapi ya? Ya ampun Asli, kita tuh nyarinya selendang mayang atuh, bukan selendangnya bidadari dari kayangan keles, beda selendangnya. Ini capek banget nyari selendang dari tadi. Tahu nggak yang viral itu selendang bidadari apa selendang sutra apa ya? Selendang mayang kali Kak, selendang mayang. Selendang mayang? Ini selendang mayangnya? Iya, selendang mayang Kak yang lagi viral. Astaga foodies, ternyata ini dia yang dari tadi aku cari-cari. Selendang mayang yang lagi viral di media sosial itu. Ini
dia foodies, es selendang mayang Nicholas yang lagi viral ada di Jalan Batu Raya, Jakarta Pusat. Yang bikin hits, es selendang mayang ini tuh punya banyak varian topping. Wah, coba-coba Atli kepoin ya satu-satu yuk. Yang bikin seger itu bisa pakai nangka, bisa pakai duren, Bisa pakai cendol. Kak. bisa campur semua juga. Aku pengen semua toppingnya itu dicampur, tapi aku juga ikut bantuin, boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Oke. Kue selendang mayang yang ditaruh di kelakat bambu gede ini catchy banget gak sih foodies? Kayak manggil-manggil ya buat dibeli. Anyway, kenapa dinamai selendang mayang? Karena setiap lapisnya memiliki warna-warni yang betawi abis. Ada merah, hijau, dan putih. Pas dipotong juga tipis-tipis, jadi kayak selendang deh. Nah, motongnya nggak pakai pisau nih foodies, tapi pakai potongan bambu kecil. Kenapa? Karena kalau pakai bambu, bekas kue yang menempel di bambu tidak gampang lengket dan juga nggak mengeras. Warna selendang mayang didapatkan dari pewarna makanan, daun suji, dan dari warna tepung beras itu sendiri foodies. Sip, kalau udah dipotong tipis dan ditaruh di mangkok, selendang mayangnya kita kasih topping deh. Selendang mayangnya udah masuk, cendolnya udah masuk. Sekarang kita lanjut Mungkin toppingnya lagi, Kak. toppingnya lagi. Oke. Toppingnya ada nangka. Nangka, oke, boleh. Nah, yang paling favorit durian. Yang nih, paling Kak. favorit durian. Jangan kasih kendor, masukin cendol, nangka, sama duriannya ya. Wih foodies, duriannya gede banget nih. Ngiler gak sih? Next, kita tuang kuahnya pakai gula aren dan juga santan. Oh, dikasih es batu dulu. Kalau nggak dikasih es ya selendang mayang doang. Kalau satu mangkok ini toppingnya ada nangka sama duren, harganya berapa? 15.000. 15.000 doang? Iya, 15.000. Memang recehan, tapi ya rasa kita coba dulu ya. Kalau makan sama ayang, bolehlah jadi selendang sayang. Yang penting jangan jadi selendang kayang ya, terjadi acara akrobatik lagi. Canda foodies. Nah, saya mau ke meja, Iya, Kak. mau cobain es selendang mayangnya. Tapi ini kok saya lihat ada bubur ayam presiden. Oh iya, Kak, ada bubur juga, Eh, Kak. Kenapa namanya bubur ayam presiden? Bisa jadi presiden apa gimana nih, Kak? Jadi kebetulan bapak saya yang punya. Presiden? Bukan? Oh, kirain. Nggak berharap biar anak cucunya bisa jadi presiden. Kak. Amin foodies. Ya udah, saya mau pesen satu. Siapa tahu nanti saya juga ikut jadi menterinya, nggak apa-apa deh. Aminin paling serius ya foodies, cakep. Coba kita intip yuk buat bubur presidennya nih. Jangan-jangan di dalamnya ada kotak pemilu lagi. Canda foodies, hampir sama kayak bubur lainnya. Bubur presiden pakai kuah kuning, campuran dari air kaldu ayam, lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, serta garam dan juga merica. Pakai kerupuk, juga pakai seledri cincang, kacang goreng, bawang goreng, hati ayam, dan tentunya ayam suwir dan kecap di atasnya. Lazis foodies. Ya udah yuk GPLA, langsung takis aja yuk. Ini pas banget sama cuaca sekarang. Jadi seger banget. Manisnya nggak terlalu manis. Pas aja gitu loh. Nangkanya juga seger. Terus kita cobain selendang mayangnya. Jadi si selendang mayangnya itu bikin jadi ngeblend gitu loh. Karena gula aren sama santannya tuh perpaduan manis dan gurih ya. Karena terbuat dari tepung beras, es selendang mayang ini lumayan ngenyangin foodies. Apalagi kalau makannya kalap, jadi cocok banget kan. Kalau lagi panas-panas tuh lapar lagi ya. Mantep, seger banget durennya. Ini sih parah. Kesukaan banget, tapi bakalan lebih seru lagi kalau kayak gini makannya. Kuah manis dan gurih serta tekstur selendang mayang yang lembut pas banget menyatu di dalam mulut foodies. Udah pasti emosi tuh kepengen nyendok aja dan Parah, seruput seger esnya banget. sampai tetes terakhir. Selendang mayangnya. Yang belum pernah nyobain ini foodies, kalian harus nyobain karena ini perpaduan dari selendang mayangnya, duren, nangka, cendol, dan juga kuah dari santan sama gula arennya itu bikin rame banget gitu loh. Jadi kayak ada manisnya pas, terus ada gurihnya juga dapet. Seru lah pokoknya, cobain deh. Oke Atli fix ya, Makarachi approve ya. Next ada presiden ini, maksudnya buburnya tuh sikat. Jadi ini toppingnya rame banget nih foodies. Ada hati, nah nggak tahu hatinya siapa, hati ayam. Terus ada juga ayam sama kacang, pokoknya nggak jauh beda sama bubur ayam pada umumnya. Tapi
Yang unik itu namanya tuh bubur presiden. Katanya si bapak yang ngejual bubur ini tuh mengharapkan semoga kelak nanti anak cucunya ada yang jadi presiden gitu lah. Saya nanti diajak jadi menteri. Kira-kira kalau misalkan saya jadi menteri, cocoknya menteri apa ya Foodies ya? Menteri makan receh, mau nggak Atli? Warganya ya foodies deh tuh. Job desk-nya cuma ajak foodies belusukan makan makanan enak yang receh punya. Oke? Ternyata nggak salah ya kalau misalkan makan bubur ayam siang-siang kayak gini tuh mantep juga loh. Apalagi ini kayak kaldunya itu juicy banget. Rasa kaldu ayamnya, terus kalau misalkan suka pedas itu bisa tambahin sambal, mantap. Yes, bubur ayam tuh emang the best banget. Dijamin kapanpun tetep pas ya foodies buat dimakan. Sebelum Atli keburu nyuap banyak, kita tanya-tanya dulu nih foodies. Atli ini tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk sih? Kalau misalkan makan bubur, kalian tim yang diaduk apa yang nggak diaduk? Kalau aku sih suka yang diaduk. Jadi biar semua dapat kebagian gitu loh, asik. Biar merata. Kalau makan receh mah mau tim yang mana aja bebaskan. Yang penting menu receh harga receh tapi rasa no recehan. Pokoknya kuah gurih dan lembutnya bubur tuh duet maut banget, super sedap. Apalagi ditambahin topping ayam suwir, kreo kacang, plus makan juga pakai kerupuk. Aduh perfecto. Auto abis bersih lah itu mangkok kayak Atli tuh foodies. Gimana nih ngomong-ngomong kalau masalah harga? Foodies, no worries. Es lendang mayangnya start from 6.000 aja. Kalau bubur presiden mulai dari Rp10.000 foodies, receh kan? Kalau aku sih dari dua menu ini suka dua-duanya sih foodies, nggak bohong, karena buburnya itu gurih, seger, enak. Apalagi ini ditutup dengan es lendang mayang yang manisnya pas, terus juga cuaca panas-panas gini juga mantep banget. Kalau misalkan kalian juga pengen nyobain menu-menu yang enak ini, bisa langsung aja ke Jati Baru, Jalan Jati Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Itu lokasinya persis di pinggir jalan, jadi nggak bakalan susah nyarinya. Apalagi ini udah viral banget di media sosial. Selendang mayang Nicholas dan bubur ayam presiden ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau mau mampir abis pulang kerja juga masih sempet tuh foodies. Semoga nggak kehabisan ya. Itu dia foodies, menu-menu yang udah aku review tadi, enak-enak banget. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen nyari makanan-makanan yang nyaman banget di kantong, langsung aja kalian nonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Bye-bye. Aku mau habisin dulu. Foodies warga ibu kota Jakarta, bosen makan di Jakarta mulu? Nih cobain deh sarapan di kota hujan. Deket ya kan, tinggal ngesot aja tuh pakai kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Nggak sampai 1 jam udah sampai. Ini dia soto Surabaya Mas Agus. Katanya dalam 1 hari aja bisa ngejual lebih dari 1000 porsi. Way oh way, selazis apa sih rasanya sampai bisa selaris itu ya foodies? Samperin aja yuk, skuy. Nah, ini dia sotonya foodies. Soto Surabaya, tapi tempatnya ada di Bogor. Biar nggak penasaran rasanya kayak apa, langsung masuk aja yuk. Mas Agus, ini setiap hari jual berapa porsi sih pastinya? Kalau hari biasa tuh ya sekitar 1000 ke atas ya. 1000 ke atas, kalau hari libur? Lebih. Lebih bisa 2000? Ya, lebih. Wow. Nah, yang spesial apa nih, Bu? Di sini. Kalau yang spesial udah habis, tinggal ini aja. Waduh, kehabisan foodies. Tinggal tulang. Tulang sama Kepala sama ceker. kepala ceker. Padahal udah sepagi mungkin kesini tetap aja kehabisan soto spesialnya foodies. Saking ramenya soto spesialnya tuh habis dalam waktu 2 jam aja. Wah oke deh, tulang, ceker sama kepala juga udah cukup spesial ya foodies. Mari kicik, mari kita racik aja yuk. Mau ambil banyak-banyak Foodies, harap sabar ya, ini ngantri karena yang bungkus nih banyak banget. Terus ini udah ada yang pesen, saya mau racik sendiri nih, tapi nunggu masnya selesai. Tetep ya, mesti ngantri dulu foodies. Lihat deh tuh si abangnya nggak ada berhentinya foodies buat ngasih isian soto ke dalam plastik, ramenya pol. Kalau udah agak sepi, cus deh tuh langsung racik. Masukin tauge, terus kol, soun, ayam pejantan yang udah disuir, dan juga koya. Nah,
Foodies, ini yang spesial dari soto Surabayanya Mas Agus tuh ini nih. Ini namanya koya. Koya ini apa sih Mas? Koya tuh dari kerupuk udang sama bawang di blender. Koya ini jadi ciri khas setiap soto Surabaya Foodies biar makin legit, kental dan juga gurih. Lanjut, kita tambahin yuk daun seledrinya biar wangi, terus kita kasih cekernya. Lihat deh tuh, aduh cekernya aja dibumbuin sampai pekat gitu ya Foodies. Gak heran kalau kata Mas Agus nih, dalam sehari bisa ngabisin 25 kg ceker. Wow. Kuahnya nih Foodies. Wow, ini harus panas ya kalau kuah soto itu. Biar mateng. Biar mateng. Nah, ini ngebul banget. Karena isiannya toge dan kolnya tadi belum matang Foodies, jadi kuahnya harus benar-benar disajikan saat mendidih kayak gitu tuh, blubuk-blubuk. Soto Mas Agus ini ramenya kebangetan loh ngomong-ngomong nih, sampai dalam satu hari bisa masak 4 dandang kuah soto. Wih, juara. Buat tulangan ya, kita pisah aja yuk. Kalau dijadiin satu mangkok nggak akan bener deh tuh, tumpah-tumpah pasti. Lengkap ya Foodies, dari kepala, kerongkongan, tulang sampai sayap, kita sikat lah, mumpung lagi di sini ya kan? Pak, ini dibawa ke depan ya Pak ya. Soto ceker Surabaya Mas Agus ini udah 13 tahun bikin kenyang warga Bogor saat sarapan. Emang mesti gercep biar kebagian tuh menu soto spesialnya. Kebayangkan sespesial apa kalau yang biasa aja udah ada ceker, tulang, kepala. Aduh meriah banget loh pokoknya Foodies. Yuhu. Nih ya Foodies, buat pecinta tulangan mau ceker, kepala, sayap, kerongkongan. Ini surga duniawi banget Foodies. Ngomong-ngomong kok malah kayak ceker ditopingin soto ya? Bukan soto ditopingin ceker nih Foodies. Sebanyak itu loh cekernya. Bentar-bentar racik sendiri nih Aang. Saatnya icip-icip yuk Foodies. Tapi seperti biasa biar tahu dulu nih rasa kuah originalnya dulu tuh kayak apa sih. Cius diicip yuk. Ini soto Surabaya ini emang khas banget ya Foodies. Dia itu kunyitnya ini aduh mantul banget. Kunyitnya itu dia pekat banget udah gitu. Nah ini yang bikin gurih nih, ada koya-koyanya ini. Jadi koyanya ini yang tadi dibilang Mas Agus itu kerupuk yang dihancurin. Dia tuh bikin kuahnya kental, gurih. Kuahnya tuh mantuliti banget Foodies. Gurihnya tuh bukan dari penyedap tapi terbuat dari kaldu ayam kampung. Terus ketemu sama koya, belazis. Sekarang kita icip cekernya skui yang udah dibumbuin sebegitu pekatnya tuh Foodies. Masuk mulut tuh langsung protol gitu cekernya Foodies. Empuk banget, tapi dia juga nggak terlalu yang sampai overcook, yang sampai hilang dagingnya. Dia masih ada dagingnya, empuk, terus lembut banget di lidah Foodies. Proses masaknya pasti nggak sebentar karena hasilnya benar-benar nyos pakai banget. Udah gitu ukuran cekernya juga terbilang besar loh Foodies. Nah biar makin sedap, sekarang saatnya kita raciki pakai sambal dan juga perasan jeruknya. Nampol banget. Pedas, asem, gurih. Nah ini kayaknya lebih cocok pakai nasi. Bikin meriah banget rasanya Foodies. Udah ada ceker yang lembut, kuah yang kental, ditambah sensasi kriuk dari kol dan juga togenya. Manteliti. Selain tulangan dan ceker, buat temenin makan soto paling pas adalah perkedel kentang. Icip yuskoy, gimana sih rasanya? Walaupun makannya buat campuran, nih perkedelnya nih enak banget Foodies. Dia mericanya kerasa. Terus udah gitu dalamnya ini dicampur sama daun seledri. Ini yang bikin sedap banget. Nah ini enak lagi kalau dicampur sama kuahnya Foodies. Buat yang gak suka sarapan berat, tenang, perkedel ini juga bisa jadi solusi pengganti nasi. Tapi tetap dapat kenyangnya dari sini. Oke, next kita icip yang tulangannya yuk Foodies. Udah manggil-manggil tuh dari tadi minta diicip. Ayam pejantan ini, kalau yang nggak bisa masak, dia alot. Tapi ini empuk banget. Aku pikir nih tadi bakal keras gitu kan, karena ayamnya gede banget. Segernya tebel, kulitnya tebel, tapi ternyata empuk banget Foodies. Cinta banget sama tulangan dan lain-lain sebagainya nih Foodies. Aang sampai kalap dong tuh karena udah yakin pakai banget kalau si tulangan ini rasanya jos gandos dan ternyata terbukti ya. Nah kerongkongan ini banyak daging-daging yang nyelepit di antara tulang gitu Foodies. Ini yang enak banget. Dimasaknya tuh lama sampai semua bumbunya ngeresep banget ke tulangnya Foodies. Ini enak banget sih buat disesepin doang nih.
Eits, makan kuahan kayak begini bakalan lebih sedap kalau ditambahin pakai kerupuk. Setuju? Gasken, kita ambil langsung aja yuk kerupuknya. Kalau saja di sini ramai banget ya. Sehari bisa 1000 lebih karena emang seenak itu. Rame banget ya foodies, tadi yang dibungkus aja banyak banget tuh, apalagi yang datang langsung. Ini meja nggak ada kosong-kosongnya kayaknya, langsung gercep keisi lagi. Selain rasanya foodies, yang jadi daya tarik pengunjung adalah harganya yang receh abis. Satu porsi soto tanpa topping cuma 10.000 aja. Nah, kalau pakai ceker cukup nambah 2.000 aja foodies. Ini kalau aku mau kasih penilaian, soto ceker ini nilainya 9 foodies. Pokoknya jos banget. Ini walaupun makanannya receh, menunya receh, tapi rasanya foodies nggak recehan. Lanjut foodies.